Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Senang ketemu Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu belum subscribe, subscribe-lah dan bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mendapatkan udara, kehidupan, kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa kuasa Tuhan menyembuhkan yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diberikan kepintaran, hikmat, kekayaan, bekerja di dalam kebenaran Tuhan, dan bertekun dalam bekerja. Tuhan memberkati setiap topik-topik doa yang mereka tuliskan di dalam kolom-kolom yang ada di YouTube ini. Tuhan memberkati, dan kami beriman doa-doa mereka dijawab Tuhan. Karena Engkau berkata Yakobus 5:16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami imani doa kami berkuasa, karena dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mulai Menara Doa Pagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Roh-Mu yang lembut dan menawan Tuhan Yesus. Menghibur setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi nyatakan dari awal, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat padamu Yesus. Rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh
seruan kami Yesus. Oh bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau yang kami perlu Tuhan Yesus, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan Amin. Yesus, Amin. mengalir dalam setiap hati kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus memulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yesus, Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. ku buka hati Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu lebih lagi nyatakan di hadapan Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altar-Mu Yesus, Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Mari ucapan syukurmu, bersyukurlah
keluarkan kata-katamu. Bersyukurlah, minta Roh Kudus memimpinmu. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat kehidupan, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, sumber hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Lagi nyatakan ku berserah. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagi kami. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Firman-Mu berbicara oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu diberitakan dan kami memahaminya, dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saudara jangan lupa subscribe dan bagikan link ini kepada banyak orang supaya banyak orang terberkati dan terlebih keluarganya dipulihkan, pernikahan dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Hari ini tema yang saya bawa adalah mendengar suara Roh Kudus. Mendengar suara Roh Kudus dari kitab Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Allah, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, yang memimpin, menghibur, dan mengarahkan kehidupan kita setiap hari. Dalam Yohanes 16 ayat 13 ada kata memimpin. Dalam bahasa aslinya hodegesei. Hodegesei berarti membimbing seperti seorang mentor yang setia. Ia menuntun kita dalam kebenaran dengan kehadiran yang intim dan penuh kasih. Di tengah dunia yang bising dan tantangan yang begitu banyak, mendengar suara Tuhan menjadi hal yang sulit kepada banyak orang. Harusnya mendengar suara Tuhan hal yang mudah kalau kita sering mendengar suaranya, memahami suaranya. Suara Roh Kudus sering tenggelam di tengah hiruk pikuk dunia. Dosa yang mengakar, ambisi yang tak terkendali, media sosial yang mengalihkan, ketakutan yang melumpuhkan, dan keinginan daging yang menggoda. Apa yang harus saudara lakukan, saya lakukan agar saya bisa mendengarkan dan mengenal suara Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus kalau kita tidak mengenal suara Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan yang ada dalam hati kita. Jadi saudara nggak usah bingung. Dia adalah pribadi yang ketiga daripada Allah. Dan Roh Kudus adalah Tuhan yang ada di hatimu. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama, miliki hati yang peka. Miliki hati yang peka. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Roh Kudus senantiasa berbicara, namun hanya hati yang peka dapat mendengar suaranya. Kepekaan rohani bukan bakat alami, melainkan hasil dari hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan ketaatan. Contoh Samuel dan Imam Eli. Kisah Samuel kecil di bait Allah mengajarkan kita tentang kepekaan rohani. Saat Tuhan memanggil Samuel, ia tidak mengenali suaranya dan berlari kepada Imam Eli 3 kali. Baru setelah bimbingan Eli, Samuel belajar merespon dengan benar. Firman Tuhan jarang pada masa itu. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, saya terangkan saja. Samuel pada masa sejak dia lahir oleh ibunya Hana, mempersembahkan Samuel ke rumah Tuhan, ke bait suci, dan di situ ada Imam Eli. Imam Eli yang menjadi guru, menjadi mentor, menjadi imam dalam bait suci itu. Dan masa tumbuh kembangnya Samuel di usia masih kecil, dia mulai mendengar suara Tuhan. Tapi dia kurang kenal, namanya juga baru masih kecil. Masih dalam tumbuh kembang dalam rumah Tuhan. Dan dia mendengar suara Tuhan, Samuel, Samuel 3 kali. Pertama, dia datang kepada Imam Eli. Apakah Bapa memanggil aku? Tidak, aku tidak memanggil engkau. Yang kedua kali Samuel dengar lagi, Samuel, Samuel. Kemudian dia datang lagi kepada Imam Eli. Apakah Bapa memanggil aku? Tidak, aku tidak memanggil kamu. Yang ketiga kali Tuhan bicara kepada Samuel. Samuel, Samuel. Dia datang lagi ke Imam Eli. Apakah Bapa memanggil aku? Maka Imam Eli sadar yang memanggil dia adalah Tuhan. Yang memanggil dia adalah Allah, Tuhan yang memanggil dia. Maka Imam Eli mengajari Samuel, kalau engkau mendengarkan itu, maka katakanlah, berbicaralah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Maka pada yang ketiga kali itu, Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Maka Samuel berkata, berbicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Saudara, ada banyak orang yang saya sedang konseling. Masalah pernikahan, masalah pasangan yang selingkuh. Mereka bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya aku menyelesaikan masalah ini?
Sering saya katakan, dengar suara Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Roh Allah yang ada dalam diri kita tinggal selama-lamanya adalah Allah yang hidup. Mampu membimbing kita, mampu menuntun kita kepada kebenaran, mampu menyelesaikan seluruh masalah hidup kita. Tapi kebanyakan mereka berkata, bagaimana aku bisa mengenal suara Tuhan? Jangan-jangan itu suara hati nuraniku, jangan-jangan itu suara iblis. Nah, saudara, kalau dia suara iblis, pasti isinya adalah mengarahkan kita bertentangan dengan firman Allah. Kalau dia suara Tuhan, pastilah menuntun kita mentaati firman Allah. Kalau dia suara diri sendiri, biasanya ada rasa kebimbangan, keraguan-raguan. Karena dari hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, pasti adalah barometernya seturut dengan firman Allah. Contoh, ketika saya konflik dengan istri, dan di masa itu kami sudah mulai memutuskan bercerai. Karena titik terendahku adalah di pernikahan. Saya mengalami kebuntuan, istri saya mengalami kebuntuan. Dia keletihan, saya pun keletihan. Padahal dua-dua kami sekolah teologi. Di rumah kami ada gereja. Saya seorang pendeta, gembala jemaat. Tapi saya mau katakan, pendeta gembala jemaat pun, sekolah teologi pun jujur aja banyak yang letih dalam pernikahan. Hanya mungkin tidak menunjukkan keletihannya di depan jemaat. Karena sebenarnya dunia pernikahan semua orang mengalami ada masa-masa sulit. Ada masa-masa kadang letih. Dan tidak sedikit juga kita kadang menjumpai ada pendeta bisa bercerai. Ada pendeta yang bisa selingkuh atau istri pendeta bisa selingkuh. Itu adalah fakta. Nah, di tengah-tengah di saya mengalami banyak tekanan dalam pernikahan, dalam keluarga. Saya konseling ke A, konseling ke B. Namanya pendeta punya pendeta senior. Tetapi sehebat-hebatnya pendeta senior, dia hanya memberi masukan, ya seperti ini, bla bla bla. Ya tentu yang baik sesuai dengan Alkitab. Tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah pernikahan saya. Tidak mampu. Saya coba konseling ke A, saya konseling ke B, berbagai pendeta senior. Tidak, mereka juga masukan mereka baik, bagus, benar. Tapi mungkin tidak tepat untuk kasus masalah pernikahanku. Kasus pernikahan masing-masing kan beda-beda. Masalah masing-masing kan beda. Masalah anak-anak juga beda-beda. Masalah rumah tangga kita tidak sama satu sama lain. Sesuai dengan takaran kasih karunia. Namun ketika saya datang kepada Tuhan, saya rendahkan hatiku. Konselor yang terbaik itu Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah konselor yang terbaik. Tulis dalam kolom yang ada, Roh Kudus adalah konselor yang terbaik. Roh Kudus adalah konselor yang terbaik. Tulis dalam kolom, Roh Kudus menuntunku menghadapi semua masalah hidupku. Tulis, Roh Kudus menuntunku menghadapi semua masalah kehidupanku. Saudara, ketika aku datang kepada Tuhan, aku rendahkan hatiku, aku menangis, aku berpuasa, aku datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku datang dan aku bilang, Tuhan, aku mau rumah tanggaku baik. Aku mau tidak ada pertengkaran dengan istriku lagi. Aku mau hidup di dalam kebenaran firman. Tuntunlah aku. Saya mendengar suara Tuhan di hati saya. Yang pertama, Tuhan bicara di hati saya, terimalah istrimu apa adanya. Jangan tuntut dia berubah. Nah, menerima orang apa adanya itu kan kasih agape. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, 5, 6 itu kan firman. Cuma dalam bentuk kalimat sehari-hari. Terima dia apa adanya dan jangan tuntut dia berubah. Berubahlah dari dirimu sendiri. Saya dengar betul, itu firman. Kedua, matikan egomu. Matikan kesombongan. Matikan kerasa engkau benar. Itu kan Yakobus 3 ayat 16. Matikan ego. Sumber kekacauan rumah tangga adalah mementingkan diri sendiri. Jadi kata sehari-hari yang kita dengar dalam hati kita, yang seturut dengan firman Allah, itulah suara Roh Kudus. Saya aminkan pada waktu itu. Saya bilang, kuatkan aku Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, kita gak mampu matikan ego.
Tanpa Roh Kudus, kita nggak mampu hidup dalam rendah hati. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa taat. Roh Kudus mampukan saya. Itu Roma 5 ayat 5 katakan bahwa Roh Kudus memampukan kita mengerjakan kasih karunia itu. Jadi Roh Allah yang ada pada kita menggerakkan mesin kasih itu. Itu Roma 5 ayat 5. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, dengar suara Roh Kudus. Datang kepada Tuhan. Setiap di hatimu ada berbisik yang seturut dengan firman Allah. Itu suara Tuhan. Itu suara Roh Kudus. Dan banyak hal masalahku selesai. Bukan hanya pernikahan, masalah keuangan, masalah jemaat, masalah anak-anak. Ya sampai sekarang ini, masalah tidak akan pernah lepas dalam hidup kita sepanjang kita masih hidup. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus. Saya ajak semua Bapak Ibu, cobalah rendahkan hatimu. Minta Roh Kudus, apa yang kulakukan untuk suamiku? Betul suamimu sudah selingkuh, katakanlah jahat, boros, judi online. Banyak hal yang salah sudah dilakukannya. Pembentak emosional. Tapi kalau saudara tidak menyerah datang ke Tuhan, pasti pernikahanmu selamat. Sejahat apa pernikahan pasangan kita, kalau dalam Tuhan, Tuhan bisa sanggup pulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak mungkin bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Tidak ada mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Saya mengajak setiap saudara, yakinilah tuntunan Tuhan yang terbaik. Firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Apabila engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan engkau berjalan seturut dengan firman Allah, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Pernikahanmu akan berhasil, beruntung. Anak-anakmu berhasil dan beruntung. Kalau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya mengajak setiap saudara untuk menghidupi tuntunan, mendengar suara Roh Kudus. Belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Oleh karena itu, cara Roh Kudus berbicara yang pertama, melalui firman Tuhan. Singkat cerita, pernikahanku sekarang better, stronger, jadi berkat bagi banyak orang. Dari kehancuran, dari kegagalan, hampir cerai. Tapi Tuhan bisa angkat kami menjadi inspirasi, motivasi bagi banyak orang. Kami tidak sempurna, terus on proses dalam menuju kesempurnaan. Paling tidak better and stronger. Saudara, cara Roh Kudus berbicara pertama melalui firman Tuhan. Kedua, damai sejahtera dalam hatimu. Setiap tuntunan Tuhan ada damai di hatimu. Itu dia. Setiap perkataan iblis gelisah di hatimu. Jadi kalau tuntunan Tuhan itu biasanya pakai hati nurani. Kalau suara iblis biasanya pakai pikiran. Antara suara pikiran dengan hati nurani seringkali berlawanan. Tapi hati nuranimu itu suara Tuhan. Ada damai sejahtera dalam hatimu. Yang ketiga, ada teguran hati nurani. Bisa Roh Kudus menegur kita. Tinggalkan gosip. Jangan berteman dengan ini. Ini membawa kau ke arah negatif. Jauhi pencobaan. Jangan dekati pria ini, nanti pernikahanmu hancur. Nanti berujung selingkuh. Atur keuanganmu, atur hidupmu. Dari bangun pagi sampai malam tidur. Roh Kudus bicara dengan daily activity. Aktivitas sehari-hari kita, Roh Kudus campur tangan. Dia bisa mengarahkan kita belok kanan, belok kiri. Dalam hal-hal tertentu tentunya. Bukan berarti kita menjadi enggak pakai pikiran kita. Bukan berarti kita mau beli baju, kemudian kita tanya Roh Kudus warna apa. Ya tidak begitu juga lah. Ini di hal-hal yang tertentu kita butuh tuntunan. Kalau yang natural bisa kita lakukan, beli sayur ya beli aja lah. Kalau masak ya masak lah. Kalau mau sekolah, sekolah lah. Tapi di case-case tertentu kita buntu. Kita butuh solusi, kita butuh pertolongan, kita butuh tuntunan. Disitulah peran Tuhan menolong engkau. Ada nasihat rohani. Melalui doa, Roh Kudus bicara. Melalui saat teduh. Keadaan-keadaan tertentu. Kejadian-kejadian. Seperti COVID yang lalu, Tuhan bisa bicara melalui COVID. Tabrakan, kehilangan. Semua kejadian-kejadian yang terjadi itu sebenarnya Tuhan bicara. Kita hanya kurang peka. Setiap kejadian yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Tuhan berbicara di balik kejadian itu. Catatan,
Roh tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Jadi setiap saudara mendengarkan suara Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman, dengan Alkitab. Harus sesuai. Itulah suara Roh Kudus. Dalam budaya Yahudi kuno, gembala mengenal setiap domba secara pribadi. Mereka memanggil domba dengan nama dan domba-domba itu mengenali suara gembalanya di antara keramaian. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Seperti domba yang akrab dengan suara gembalanya, demikian pula kita dipanggil untuk mengenal suara Roh Kudus melalui hubungan yang intim dengannya. Jadi di budaya zaman dulu, kalau orang mengembalakan, mereka memberikan nama-nama atas dombanya. Ya, katakan domba pertama si A, si B, si C. Ya, semua nama-nama itu diberikan kepada domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ketika dipanggil namanya, katakanlah A, maka domba A datang. B, maka domba B datang. C, maka domba C akan datang. Mereka silih berganti. Karena domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Siapakah gembala kita? Tuhan Yesus, gembala kita yang ajaib. Gembala kita yang agung. Siapakah dombanya? Saya, saudara. Kita adalah domba-dombanya. Kita mengenal suara gembala. Kalau kita bergaul sering dengan gembala, sang gembala, kita sangat peka dengan suaranya. Samalah seorang suami akan mengenal yang mana istrinya ketika ketawa. Di antara 10 istri yang ketawa, suaminya akan berkata, itu suara istriku. Padahal mereka dari kamar sebelahan. Tapi sang suami karena sudah khas, udah mengenal suara istrinya, dia tahu istriku yang ketawa itu. Kenapa? Karena bergaul, karena sudah sama berlama dengan lamanya waktu. Demikianlah kita dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa, baca Alkitab, sering mendengarkan, melatih. Kalaupun salah sekali-sekali, ya kita belajar terus, gak ada yang sempurna. Tapi kalau kita baca Alkitab, itulah suara Tuhan. Dan kita berdoa dalam aktivitas sehari-hari kita. Ada perkataan ampuni dia, itu suara Tuhan. Jauhi pencobaan, itu suara Tuhan. Bantu dia, itu suara Tuhan. Kalau ada suara pukul dia, itu suara iblis. Jangan cakapi dia, silent, itu suara iblis. Artinya kalau kita menjadikan pasangan kita silent, kita tidak mau bicara sama dia berhari-hari, itu bukan tuntunan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan firman Allah. Analisis kepekaan Roh Kudus. Doa yang jarang. Kalau doa jarang melemahkan kemampuan, melemahkan kita mengenali suara Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah seperti menara doa pagi ini sangat bagus. Kemudian analogi frekuensi radio. Saudara, hati perlu di-setel pada frekuensi yang tepat untuk mendengarkan dengan jelas. Kalau dulu kita tahu ada radio, kita setel dia sampai kepada dapat gelombang yang pas, frekuensi yang pas. Demikian juga televisi, kita kadang-kadang putar supaya dapat gelombang frekuensi yang pas. Demikian hati kita bisa setel frekuensi kita kepada iman, frekuensi kita kepada firman, kepada sorga, kepada Tuhan. Dengar, setel hatimu. Jangan mau dibawa emosi, jangan mau dibawa kebencian, kepahitan, amarah. Tinggalkan, buang semua itu. Pertengkaran, buang semua itu. Biar rumahmu jadi sorga, keluargamu penuh damai, sejahtera. Dosa dan kepahitan mengaburkan pendengaran rohani dan menghalangi komunikasi dengan Tuhan. Jadi dosa dan kejahatan tinggalkan. Akui dosamu, maka Tuhan mengampuni engkau. Itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosanya, maka ia akan disucikan dan dikuduskan dari segala dosa dan kejahatannya. Tinggalkan dosa, karena bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong. Bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar doa kita. Pemisah antar kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Buang kebencian, buang kepahitan, buang amarah, buang geram, buang pertikaian. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Keintiman dengan Tuhan mempertajam kepekaan rohani dan kemampuan mendengar suaranya. Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Lewat doa, ibadah, baca firman, berpuasa bila perlu. Kalau saudara mau, silakan. Berpuasa di Alkitab tidak harus
makannya bagaimana. Berpuasa di Alkitab itu adalah intinya, saudara, ketika skip jam makan, jam minum, berbanyak berdoa, berbanyak baca Alkitab. Di Alkitab gak ada dibuat jam-jamnya. Ada orang puasa gak makan pagi aja, dia makan siang. Dari pagi ke siang dia banyak doa dan baca Alkitab. Nah, itu puasa yang benar. Atau saudara dari pagi sampai sore hari, silakan. Tapi sepanjang pagi, siang, sore, lebih banyak ibadah, lebih banyak doa. Itu puasa yang benar. Ada orang puasa boleh minum air putih, nggak makan yang nasi atau yang lainnya. Ada orang puasa total, tergantung kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah setiap mereka yang mengikuti menara doa ini belajar mendengar suara Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau mengutus Roh Kudus tinggal di hati kami selama-lamanya. Membimbing kami, menuntun, menghibur, menolong kami. Engkau tidak biarkan kami yatim piatu, tapi Engkau membimbing, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar hari ini mengajarkan kami peka dengan suara Roh Kudus. Jadi bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh Kudus kami bisa bergerak. Tuntun kami menghadapi kesulitan hidup, menjalani pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, hubungan, bisnis. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami. Pelayanan, Roh Kudus tuntun kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa. Bapa di sorga, mau berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu, letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau meletakkannya, ada kuasa Tuhan turun, menjamah tubuhmu, mengangkat sakit penyakitmu, dan engkau semakin sembuh hari demi hari. Tuhan berkati obat-obat yang saudara makan. Tuhan berkati di rumah sakit, tenaga medis yang dikunjungi. Dalam Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu, jadilah kesembuhan bagi mereka. Sering perkatakan, aku sembuh walaupun masih sakit. Aku sehat walaupun masih lemah. Dengan iman perkatakan. Dengan iman berkatakan, bertindak dengan iman. Belum melihat tapi percaya. Belum kelihatan tapi yakin. Hamba mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami rumah masalah pernikahan, hubungan tidak baik, keluarga yang tidak baik, anak-anak yang bermasalah. Hamba mau berdoa terjadilah pemulihan bagi keluarga demi keluarga. Bagi Pak Sutri terjadi pemulihan demi pemulihan. Hamba mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan keuangan, ekonomi, penjualan rumah, penjualan tanah. Hamba mau berdoa, berilah mereka hikmat, ketekunan mengelola usaha, mengelola bisnis, mengelola pekerjaan mereka. Berilah mereka ketekunan, kesehatan, kekuatan, agar mereka mengelola dengan baik. Hamba mau berdoa bagi mereka yang ingin anaknya lulus dalam ujian, baik pekerjaan, baik kedinasan, baik PTN. Tuhan tolonglah. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom. Ada mereka yang membutuhkan keturunan, membutuhkan jodoh buat anak-anak mereka yang seiman. Hamba mau berdoa, diberkatilah. Tuhan jawablah doa-doa yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan menyertai perjalanan kakimu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, jangan lupa di subscribe dan bagi link ini kepada banyak orang. Bapak Ibu yang rindu menghubungi saya di WA 0811 637347. Jadwal saya sudah sangat padat, mohon hanya di chat. Kalau saya lambat membalasnya, mohon maaf karena situasi sangat full jadwal pelayanan saya. Dan Bapak Ibu yang ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan,
taburlah di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati petaburan saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Sarangeo, I love you so much. Bye-bye.